Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang senyawa, campuran, pemisahan campuran. Ya, tujuannya kalian bisa mengerti pengertian senyawa, contoh senyawa, kemudian dapat menyebutkan pengertian campuran dan contoh campuran, serta dapat menjelaskan tentang proses pemisahan campuran. Ya, senyawa. Apa sih senyawa? Senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Ya, gabungan antara dua atau lebih yang berbeda. Ya, senyawa ini dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya secara kimia. Ciri-ciri senyawa yang pertama itu adalah senyawa merupakan zat tunggal. Ya, yang pertama adalah zat tunggal, kemudian terbentuk dari unsur atau dua unsur atau lebih yang berbeda jenis. Sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya, makanya dinamakan zat tunggal. Berarti dia sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui proses kimia. Ya. Contohnya air. Air ini terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Rumus molekulnya itu H2O. Ya. Perbandingannya tetap ya, H ini hidrogen, O ini oksigen. Ada dua unsur oksigen dan H2 hidrogen ya. Nah, air ini memiliki sifat yang berbeda dengan oksigen dan hidrogen ya. Kalau air kita bisa melihatnya bentuknya cair ya. Sedangkan oksigen itu bentuknya gas. Nah, yang kedua adalah campuran. Apa sih campuran? Campuran itu adalah penggabungan dua zat murni atau lebih ya, penggabungan dua atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Nah, bedanya dengan senyawa, kalau senyawa itu gabungan dua atau lebih yang sifat asalnya tidak ikut, jadi berubah ya. Kalau campuran dia masih sifat-sifat asal dari penyusunnya masih mengikutinya dan tidak memiliki komposisi tertentu ya. Bebas, tidak ada perbandingannya. Campuran terdiri dari tiga, larutan, koloid, dan suspensi. Ya, larutan itu adalah kan tadi ada tiga jenis dari campuran. Yang pertama larutan, suspensi, yang kedua dan koloid. Larutan itu adalah campuran homogen, serba sama, terdiri dari dua atau zat lebih. Contohnya larut gula, itu homogen, dia tercampur, kita tidak bisa membedakan mana yang air, mana yang gula. Suspensi, campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak stabil ya. Jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya adalah kalau kita bikin kopi dan air atau pasir dengan air. Kalau diaduk dia akan terlihat keruh, tapi kalau dibiarkan air dan pasir itu akan mengendap pasirnya. Kalau campuran yang tidak bisa tercampur dengan rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap, contohnya asap ya. Nah, kita sudah mempelajari tentang campuran ya. Campuran itu bisa kita pisahkan ya. Kita pisahkan yang pertama itu dengan menggunakan teknik penyaringan ya. Ini sudah sering kalian gunakan ketika kalian ingin membuat teh ya. Teh yang biasa yang tidak ada kantongnya atau filtrasinya. Kita akan menyaring ya, di sini ada tehnya. Kemudian disaring menggunakan penyaring ya. Penyaringan didasarkan perbedaan jenis zat dan besar kecilnya. Jadi yang lolos akan tertampung, yang tidak lolos akan disaring ya. Zat hasil penyaringan yang di gelas ini dinamakan filtrat, kalau hasilnya disebut residu. Ini penyaringan. Yang kedua adalah penyulingan atau destilasi. Destilasi ini berdasarkan titik didih dari zat tersebut, karena setiap zat memiliki titik didih. Titik didih itu titik di mana zat tersebut mendidih gitu ya. Contohnya ketika kita ingin menghasilkan air laut, kita suling menjadi
air yang tawar, ya. Ini di beberapa kota besar sudah menggunakannya, sehingga tidak heran kalau dia memiliki cadangan air bersih yang melimpah dengan cara seperti ini. Ini air laut ya, contohnya, atau air garam, dipanaskan, air akan menguap. Garamnya akan tetap tinggal karena dia memerlukan waktu yang lebih panas lagi, lebih lama lagi untuk menguap ya, mendidih. Uap airnya masuk, kemudian keluar di sini ada air dingin, air keluar ini untuk mengembunkan, mendingin, hasilnya di sini. Ya, itu penyulingan. Yang ketiga adalah kromatografi, pemisahan berdasarkan distribusi zat-zat ya. Berdasarkan penyerapan. Ini biasanya warna ya. Warna pada kertas kromatografi kita teteskan, nanti beberapa warna kan berbeda penyerapannya, dipisahkan ya. Ini caranya untuk memisahkan warna-warna pada tinta. Sublimasi, pemisahan campuran yang berdasarkan pada komponen campuran dengan salah satu komponen yang dapat menyublim ya. Menyublim itu berubah menjadi gas, menjadi padat ya. Contohnya ini. Kita bakar kapur barus ya. Kapur barus. Ini kapur barus kita panaskan, di sini ada es batu ya. Di sini kapur barusnya kalau dipanaskan akan menguap, kemudian akan menyublim, mendingin. Di sini akan timbul gumpalan-gumpalan kapur barus. Ini ada teknik pemisahan sublimasi. Ya. Kemudian ya demikian pembelajaran kita kali ini tentang pemisahan campuran, senyawa, dan campuran. Jika ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Selamat belajar.